Oke, yang terakhir ini kita bakal bahas tentang random search. Jadi ini bakal jadi pertanyaan intuitif karena ya memang simpel banget algoritmanya dan gampang juga diimplementasikan. Andaikan kita punya sebuah fungsi inputnya satu variabel, single variable input gitu. Terus kita mau cari misalnya maksimumnya gitu ya, kita mau nyari maksnya gitu di rentang misalnya A sampai B. Sah-sah aja kalau misalnya kita nebak gitu ya. Kita coba tebak dulu misalnya ini deh, kita misalnya rentangnya dari 1 sampai 10 gitu. Saya kita tebak-tebakan aja gitu ya. Fungsinya tuh misalnya x kuadrat plus 5x plus 4 gitu misalnya. Saya kita tebak-tebakan aja. Kalau misalnya x-nya 1 berarti fx-nya itu 10. Kalau x-nya misalnya 5 berarti 4 ya, gitu kan. Terusnya x-nya 10 berarti fx-nya itu 154 gitu kan ya. Udah, kita dapat yang kayak gini kan, dapat. Nah, sah saja kita misalnya nembak ini secara acak. Dimana ini kan ini sebagai contoh bilangan bulat. Kita sah saja kalau misalnya memilih bilangan misalnya 3,14, 12, let's say di interval ini misalnya 1,11111 itu boleh juga kan. Jadi yang terpenting adalah kita masih ada di interval ini dan kita catat gitu tiap fx-nya berapa. Nah, ini nggak cuma berlaku di single variable input ya. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi gitu, misalnya 3 variable inputnya x, y, z gitu. Nah, kita mau nyari max-nya, kayak daripada kita susah-susah mikirin algoritma, kenapa kita nggak coba aja tebak gitu. Misalnya ya aja dari interval-interval gitu. Misalnya dia dari 1 sampai 10 lagi, terus ini 2 sampai 4, terus dari misalnya 5 sampai 0. Kita tebak aja secara acak, angkanya di sini berapa, angkanya di sini berapa, angkanya di sini berapa. Terus setelah itu ya nanti kita coba cek nilainya, misalnya fx0, y0, z0 dari pilihan acaknya itu ya. Misalnya f-nya itu 2,5, y-nya itu 3, z-nya itu min 1,7 misalnya. Dapatlah nilainya sekian, bukan? Nah, habis itu kita catat, nanti kita coba pilih lagi secara acak terus menerus seperti itu. Nah, berarti kalau kita implementasikan, let's say kita langsung coba bahas soal aja ya. Di sini misalnya. Saya gunakan random number generator untuk mencari maksimum dari fungsi ini. Fungsi 2 input di domain itu dibatasi oleh x itu min 2 sampai 2, terus y-nya seperti 3. Kemudian saya diagramnya, karena maksimumnya itu ada di 1,5 gitu di x min 1 dan minus 1,5, dan nilainya itu 0,5. Nah, kalau saya coba implementasikan dulu aja fungsinya. Ada dua inputnya, ada x sama y gitu. Untuk x ini kita kasih balikan itu y dikurang x dikurang 2x kuadrat kurang 2xy dikurang y kuadrat.
sesuai di soal. Nah, ini udah kita urus dulu. Nah, di sini kita bebas melakukan perulangan sebanyak apapun. Misalnya kita mau lakukan perulangan sebanyak 1000 kali atau 10.000 kali gitu. Masalah. Nah, gimana cara milih x-nya? Jadi gini, x-nya itu mirip dengan yang di golden section search. Kita buat batas bawahnya di sini berapa batas bawahnya? Min 2 ditambah, nah yaitu terus kemudian selisihnya 2 dikurang min 2 artinya 4 gitu kan. Nah, kemudian kita lakukan pengalian dengan sudut bilangan 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya di garis bilangan ini min 2, ini 2 gitu ya. Ini panjangnya 4. Sini min 2 kan di sini. Terus kita tambahin panjangnya 4 dan kita kaliin suatu pengali antara 0 sampai 1. Kalau misalnya 4 dikali 0 kan di sini ya. Min 2 ditambah 0 nggak berubah, terus min 2 ditambah 4 di sini. Nah, kalau di antara 0 dan 1 berarti di antara 0,1 misalnya R-nya itu di antara 0 dan 1, terus kemudian dikali 4 gitu, 4 kali R. Nah, terus min 2 ditambah 4 kali R di batas bawah ditambah 4 dikali rasionya gitu. Rasionya antara 0 dan 1 berarti dia ada di antara min 2 dan 2 ini. Entah di mana, tapi karena acak jadi kita saya asumsikan ya ini bakal tersebar merata ya untuk perulangan yang cukup banyak. Kali oke, kita harus import dulu untuk membuat randomnya gitu. Jadi untuk random number generator ya. Ini dikali random. Ini bakal ngasih nilai antara 0 dan 1. Terus untuk Y-nya itu ada di antara 1 dan 3. 1 tambah 3 kurang 1 gitu. Ini biar lebih jelas. Ini dikali random random. Oke. Nah, kemudian nah kita dapatkan z-nya tuh x, y gitu ya. Sekarang gimana caranya kita nyatet? Kita bisa aja pakai array gitu ya. Terus kita dapat misalnya berbagi bilangan gitu misalnya. Terus nanti kita lakukan iterasi aja untuk nyari paling banyak. Tapi ada cara yang lebih efisien lagi. Jadi lah kita udah dapat pertama tuh fx, y misalnya dapat 0. Terus fx, y ini itu 2. Nah, kita catat aja dulu so far ini paling besarnya berapa. Ini so far 2 ya kan paling besarnya. Sekarang cari lagi fx-nya dapat 1. Kita compare sama yang kita simpan di sini. Apakah lebih besar? Enggak. Kita coba lagi misalnya dapat sekarang 3 lebih besar daripada yang kita catat. Oh iya, kita ganti sekarang jadinya 3. Nanti cari lagi, kita cari lagi gitu. Sampai kalau misalnya nemu yang lebih besar dari 3, nanti ganti lagi, saya dapat 4. Nah, tapi bagaimana untuk komparasi pertama? Tadi kan untuk komparasi pertama tuh ada acuannya, ada 0 gitu ya. Karena 2 lebih besar dari 0. Nah, kalau 0 nih lebih besar dari berapa? Kita harus kita mau nyimpen value ini karena value pertama kan, kita nggak ada perbandingannya lagi, tapi kita harus compare gitu. Kita compare aja sama minus tahingga, karena berapa bilangan pasti lebih dari minus tahingga kan. Jadi gini, nah kita contohnya di sini misalnya max dari z itu
max dari F, ya kita persen max dari Z, negatif Fx Y itu sama dengan minus infinity. Kita simpan dulu gitu ya, minus infinity. Nah, kalau si Z nya itu lebih dari max Z gitu ya, kita ganti si max Z nya jadi Z yang baru. Jadi kita update nilai Z nya jadi Z yang lebih besar. Nah, kita catat juga untuk max X dan max Y nya. Nah, untuk masalah ini max X max Y ini sebenarnya gak ada ketentuan kayak apa hal bisa lebih kecil, karena ketika pertama kali percobaan itu udah pasti si max X dan max Y ini punya nilai. Jadi kita misalnya masuk aja dulu mau gitu. Karena di iterasi pertama udah pasti masuk max X dan max Y nya. Nah, max X dan max Y juga sama, itu mereka diupdate ketika si Z ini melebihi dari max Z. Jadi kalau misalnya di ulangi lagi, jadi kita lakukan pemilihan bilangan acak di interval X dan Y, kita cek nilai Fx-Y-nya, kemudian kita cek dengan nilai terbesar sejauh ini, gitu, maksimum sejauh ini. Kalau misalnya lebih besar, kita update semuanya. Kalau enggak, ya kita skip. Gitu. Nah, terakhir ini untuk infinity-nya gimana? Kita sebenarnya bisa misalin infinity itu sebagai bilangan yang sangat besar, misalnya 12 gitu. Itu besar. Udah, berarti nanti kita dapatkan maksimum ada di dulu di sini max X terus max Y. Bisa kita coba run. Jawabnya di ini sekitar min 1, ini 1,5, ini 1,25 gitu. Nah, ini masih belum cukup dekat ya sebenarnya. Kalau kita lihat di soal ini X nya di min 1, Y nya 1,5, tapi Fx nya ini masih di 0,25, padahal ini 1,5. Jadi ini nggak bisa apa ya, nggak bisa kita perbesar untuk pastiin nilai yang makin dekat, karena ini sepenuhnya acak setengah random. Sebenarnya mau 1000 pun itu nggak gitu merubah, karena ini sepenuhnya acak. Gitu. Jadi kita bisa ulang-ulang terus. Aku curiga di sini ada kekeliruan, kayaknya nilai maksimum yang sebenarnya tuh ada di 1,24 harusnya ya. Kalau dilihat dari patternnya yang terus berulang. Yap, karena ini sudah sesuai. Ini sekitar 1, ini 1,5. Ini yang berbeda. Nah, kayak gitu untuk algoritma dari random search.